San all i. Oke, Dev, lu kan produser nih, berarti kan lu ngurusin semuanya ya. Lu berarti ngundang-undang artis juga kan? Iya. Lu kenal dong sama banyak artis dong? Kenal. Lebih kenal manajer pasti. Oh Atau iya asisten pribadinya. Karena pasti kan. Tapi kalau yang kita sudah syuting, ya kita kenal ke artisnya. Karena kan pasti akan lebih banyak tektokan. Apalagi kalau yang programnya reguler, maksudnya yang panjang gitu. Ribet gak sih? Ya ribet, yang enggak mah enggak. Enggak ya? Ada juga kok yang enggak ribet. Ada yang gak ribet ya? Tapi ada juga yang ribet. Ribetnya sampai bikin sakit kepala loh. Kenapa? Dari permintaannya yang aneh-aneh, dari yang slow respon. Oh gitu? Iya. Yang paling bikin sakit kepala adalah misalnya kayak kita bikin acara atau apapun gitu. Tapi acara misalnya let's say acara gede gitu ya. Kayak IMB lah. Misalnya besok kita mau syuting, kita pasti udah tektokan si artis ini nyanyi apa, bajunya bagaimana, dan mau kita apain tuh pasti udah seminggu sebelum atau 2 minggu sebelum kan. Iya. Enaknya kalau yang menyenangkan kalau langsung ada feedback. Nggak mau begini, nggak mau begitu, apa segala macam, itu enak. Yang nyebelin adalah udah iya, entar H-1 atau H-2 baru ngomong nggak mau gitu, dan itu tanpa sebab. Nolak acara atau nolak konsep? Nolak konsep. Oh, oke. Gitu kan, maksudnya kalau H-1, H-2 di kitanya kan prepare-nya butuh banyak yang harus dipersiapkan, nggak bisa kayak semudah itu gitu loh. Itu sih yang rese sih setahu gue, kalau misalnya dia diundang terus oke gampang beres. Iya, gitu kan. Ujung-ujungnya nggak oke, mendingan dari awal ngomong enggak gitu loh. Iya benar. Itu sih, itu makanya nyebelin banget. Lu ceritain dong pengalaman lu dong. Apa? Di sana. Di mana? Iya, di Trans itu selama jadi produser. Kan saya tidak di dunia sana. Ya itu satu. Kadang kayak gini juga bisa nih bikin sebel. Hari H-nya kalau acara besar kayak musik atau apa gitu, kita pasti ada rehearsal kan. Datang telat. Sedangkan kita acaranya live-nya kan gak mungkin mundur jamnya. Iya betul. Gue pernah lo ngusir artis hanya karena dia nggak datang sesuai dengan jam yang gue udah tentuin. Itu kalau seandainya kayak gitu tetap dibayar nggak sih? Nah itu nggak tahu, karena itu balik lagi ke pihak talent ya. Oh, talent ya yang cari ya. Tapi kalau itu soalnya kelewatan. Jadi anggap gini, biar nggak dikira gue kayaknya jahat banget ya. Iya. Misalnya kita rehearse, biasanya kalau acara hari H biasanya tim tuh udah mulai rehearse dari jam 10 pagi misal. Tapi kan kalau dari jam 10 biasanya kru, ya audio man, lighting man, semua deh, TPTS bahkan PA itu dari 00 udah melek tuh. Ya kan, persiapin segala macam, apalagi tuh hari H. Misalnya rehearse, anggap kita acara live jam 6. Kan biasanya yang ideal adalah setengah jam sebelum acara itu stage harus clear. Karena biasanya butuh preparation apa. Pada saat itu belum corona apalagi. Jadi penonton pasti masuk ke studio gitu kan. Jadi kita harus clear dong, nggak mungkin kita udah latihan. Jadi si artis ini tuh harusnya latihan siang, nggak datang. Sampai sore nggak datang. Baru datang tuh 5 menit sebelum live. Dan minta latihan? Ya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Harusnya kan masih harus latihan kan. Gitu. Ya udah akhirnya, tapi gua udah approval atasan. Pada saat mau clear area nggak ada kabar nih, ya gue balikin ke Ita, minta izin atasan kan, ini boleh nggak gue take out, karena kalau gue memaksakan dia untuk tampil tanpa latihan agak gambling di tim, ya tim audio, tim lighting gitu kan, konsekuensinya terlalu banyak gitu. Jadi akhirnya diputuskan untuk nggak ada
di acara itu. Oh, di stop saat itu ya? Iya, untuk si artis itu. Gitu. Ya mau kata memohon atau apa ya, maksudnya nggak mau ngorbanin seluruh program hanya karena satu orang kan gitu. Dan gue berpikirnya buat jadi ini juga sih pembelajaran buat mereka lah gitu. Yang orang sebenarnya nggak tahu di dunia TV itu kan, orang kan cuma lihat depannya doang kan. Iya. Cuman lihat artisnya siapa. Padahal seperti yang lu bilang tadi, sebelum acara mulai malam aja jam 12 malam udah mulai siap kan kru-krunya, standby ngurusin. Artisnya mah datang mah pas hari H udah santai-santai aja kan. Gitu. Ketawa-ketawa gitu kan. Latihan juga cuma sebentar, pas acara juga sebentar, pada saat selesai acara artis langsung pulang. Nah kita beberes. Lu udah terbiasa sport jantung ya berarti. Udah biasa. Udah biasa. Jantung olahraga bagus lah, alhamdulillah pasti sehat kan. Kalau pas lu bikin acara tuh, yang nentuin artisnya tuh lu bukan sih? Bareng-bareng sih. Oh bareng-bareng. Apalagi kalau kayak program besar ya, itu kan pasti harus meetingnya lebih kompleks lagi, gitu. Tapi kalau kayak program yang kecil ya biasanya itu kayak cuman kita, tapi tetap approval atasan. Sebenarnya gue nanya ini Dev. Apa? Kenapa sih TV gitu-gitu aja sih sampai sekarang? Lu tahu kan sekarang kan berarti kan udah banyak TV digital, udah ada Netflix, udah ada HBO Go, udah semuanya udah ada, YouTube. Industri ini akan bertahan berapa lama? Gak tahu gue kalau ditanya bertahan berapa lama. Cuman kalau ditanya kenapa gitu-gitu aja, semua balik lagi ke penontonnya sih sebenarnya. Penonton kan tergantung TV-nya menyuguhkan apa. Gak juga. Nih, gue yakin semua TV udah berinovasi bikin program A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai Z mungkin. Mungkin udah balik lagi ke A, A, Z, Z. Karena maksudnya dari gue start di TV sampai sekarang aja kayaknya semua program udah gue kerjain deh. Gitu kan. Cuma kan balik lagi program itu kalau kita tuh patokannya share. Share itu dilihatnya dari mana? Dari orang yang nonton kan. Share tuh apa nih coba? Tolak ukur berapa banyak orang yang suka sama si program itu. Oke. Dan itu kan yang dilempar ke agensi dan klien gitu kan. Iya. Nah, jadi kenapa balik lagi program TV kenapa begitu-begitu aja? Ya, karena penonton tetap sukanya yang begitu-begitu aja. Kadang gitu, kadang suka ini deh, suka geli sendiri gitu kalau ngelihat komen netizen ya. Iya. Di sosial media lah. Kenapa sih programnya begitu semua? Kenapa sih programnya gosip semua? Kenapa sih programnya begitu? Kenapa programnya tidak mendidik? Karena kalau dikasih program yang mendidik dan punya value, kalian nonton nggak? Kalau ditonton, berarti kan share-nya bagus dong. Nggak mungkin program itu nggak ada. Tapi kalau nggak ditonton, otomatis program itu ya akan mati dengan sendirinya. Permasalahannya kan gini, lu kan bisa lihat sebenarnya di YouTube banyak sekali konten creator kan. Iya. Lu nggak akan pernah nyangka podcast Deddy Corbuzier bisa sebesar itu. Iya. Baim Wong melakukan hal segila itu. Iya. Di dalam satu konten. Itu kan sebenarnya pemikiran-pemikiran out of the box yang harusnya bisa dilakukan oleh TV sebelumnya gitu loh. Menurut gua nih secara pribadi. Gini, gue pernah loh pegang program Baim. Oke. Kita bikin kurang lebih seperti dengan yang dia lakukan di YouTube. Ditonton nggak? Ditonton awalnya, lama-lama enggak. Maksud gue dengan tidak mengikuti deh. Maksud gue gini loh, inovasi out of the box ini yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya. Tetap beda antara YouTube sama ini sama TV. Tapi maksudnya kita pernah melakukan itu. Tapi tetap nggak kemakan sama penonton TV. Deddy. Banyak kan programnya dulu di TV. Nggak sebegitu happeningnya di YouTube. Karena penonton digital sama penonton TV beda.
Jadi kadang works di digital belum tentu works di TV. Works di TV belum tentu works di digital. Lu pernah nggak bikin satu acara yang tanpa memperdulikan itu ratingnya bagus atau enggak? Pernah. Pernah. Berhasil nggak? Bertahan hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Iya. Nah maksud gue banyakin yang kayak begitu nggak bisa? Itu balik lagi ke manajemen TV-nya ya. Pada saat itu memang jadi gini, kalau di Trans TV itu rating share bukan tolak ukur satu-satunya. Jualan juga. Untungnya program itu bisa bertahan hampir 2 tahun karena jualannya kenceng. Oh gitu. Ya, karena pada saat itu juga klien tidak terlalu melihat share. Karena dia melihat value dari program itu. Oh gitu ya. Dan program itu selesai juga bukan karena kemauan TV dan kemauan klien, tapi kayak habis masa kontraknya, artisnya memutuskan tidak memperpanjang. Nah maksud gua kan yang begitu-begitu bisa diperbanyak sebenarnya. Bisa aja sebenarnya. Cuma balik lagi kan, apa manajemennya itulah. Kan kita produksi ya hanya bikin aja sih. Jawaban aman sekali. Bikin, itu kan memang benar. Produksi itu hanya bikin. Gimana caranya kita berusaha mempertahankan. Iya. Tapi kan balik lagi semua banyak faktor yang bukan di tangan kita gitu. Nggak, tapi gue nanya lu sebagai orang yang udah lama di industri ini gitu loh, maksud gue industri media dari 2002 kan lo. Maksud gue ada nggak gitu loh pemikiran-pemikiran baru yang untuk menerobos TV itu bisa supaya balik lagi kayak dulu, disukai banyak orang, ditonton banyak orang gitu. Kalau banyak yang dilakuin, banyak. Cuman ya itu balik lagi diterima atau enggak sama penonton TV-nya kan. Kalau kita mah apa sih, semua stasiun TV melakukan kayak sampai titik darah penghabisan deh gitu. Gue cuma ngebayangin ya, gue bikin podcast ini juga kan pakai budget sendiri kan. Budget individu, TV kan budgetnya gede banget. Nah, apalagi itu. Iya masa kalah sama podcastnya Deddy Corbuzier. Yang sekali tayang satu hari bisa 1-2 juta penonton. Iya. Itu maksud gue. Sedangkan buat TV itu mau ngeluarin apa, budget apa? Wow, studio aja bisa ganti sehari bisa 2 kali, 3 kali. Habis syuting ganti lagi kan. Banyak faktor. Banyak ya? Banyak. Gila, lo TV udah punya segala macam, udah punya dana segitu gede, kalah sama Reza Arab. Raditya Dika. Tapi TV memang berpengaruh sama YouTube, berpengaruh. Tapi masih baik sih, karena masih banyak gini. Jadi kalau yang gue tahu ya, nggak tahu kalau salah, tapi banyak brand yang dia tahu targetnya dia atau pembelinya dia adalah bukan penonton digital, tapi penonton TV, dan itu banyak. Jadi brand-brand itu yang pasti akan stay di TV. Kan setiap brand punya target kan, gitu. Tapi kenapa sekarang TV masuk ke YouTube juga? Iya, karena biasanya ujung-ujungnya adalah buat biasanya ya buat tetap existing ya. Pengen bikin broad kan. Yang tadinya, jadi gini, yang tadinya penonton TV nggak ada penonton digital, semua terfokus. Sekarang ada kepecah dua kan, ada penonton TV dan penonton digital. Nah si TV ini pengen penonton ini juga nonton ini, gimana ya? Mereka harus bikin channel. Sponsor rugi dong kalau gitu? Enggak dong, kan dia pasti ada hitung-hitungannya. Kan yang program kesini masuk ke sini kan di luar iklan. Kalau mau masang sini ya bayar lagi. Oh gitu. Iya. Tapi kan itu ke Google jatuhnya. Iya, pasti kan ke situ kan, ke mana? Ke AdSense-nya ke Google, AdSense-nya kan. Iya, nanti kan kita dapat dari AdSense-nya.
Tapi kan maksudnya yang dinaikin sama si stasiun TV-nya adalah programnya, bukan commercial break iklannya kan. Dan kalaupun ada iklan di situ kan pasti di take out. Kecuali memang si logo itu untuk dua, TV dan digital. Ada sekarang deal-dealannya gitu. Oh gitu. Iya. Gak usah gitu. Sekarang gini, produk A pengen, kalau di TV namanya built-in. Built-in di program, misalnya sama Raffi Ahmad. Nah tapi mau Raffi Ahmad ngepost juga. Nah itu ada harganya lagi. Jahat ya? Jahat. Si Raffi Ahmad. Lu udah dibayar anjing ngepost aja nggak mau. Ya tapi kan maksudnya sekarang kayak Instagram posting aja kan duitnya. Iya. Iya sih emang sih. Digital itu tapi menghancurkan harga loh. Harga TV. Pasti. Cuman kadang ada artis yang dia tahu nih TV nggak mungkin bayar sebesar digital. Walaupun untuk naik di digital. Misalnya brand A pengen kasih artis di TV plus digitalnya yang tadi itu. Biasanya artis kalau ke klien ini bypass digital, misalnya matoknya sekian. Tapi karena melalui TV, dia bisa di bawah itu. Karena dia tahu, walaupun klien minta digital tapi melalui TV, duitnya nggak segede dia langsung. Justru kalau dia langsung bisa lebih gede. Bisa lebih gede. Jauh loh. Jauh. Cuma buat posting keep 1 bulan atau story. Iya, story cuma 1 hari. Iya, cuma 24 jam. Hitungannya, bisa bikin gadang-gadang kepala. Kalau acara pagi-pagi, acara sore gitu yang hura-hura begitu, lu pernah nanganin nggak? Kalau di Trans TV pagi-pagi sore-sore yang? Nah, pagi-pagi itu acara lu bukan? Bukan. Itu dulu apa sih yang ngalahin OVJ tuh dulu? Siapa sih? YKS. YKS ya? Itu pun gua nggak megang. Oh, lu nggak megang YKS ya? Lebih banyak ke musik sih gue tuh. Oh, lebih ke musik. Tapi talk show pun pernah gue pegang. Tapi talk show yang gini, waktu itu ada yang memberi wadah ke perempuan buat curhat, menceritakan dia punya permasalahan apa, dan ternyata banyak perempuan bermasalah. Itu gue sampai heran sendiri loh. Jadi kalau itu program yang mendatangkan narasumber dan itu semua real. Tayangnya pagi. Oh, tayangnya pagi. Pagi live. Jadi kalau orang berpikir oh itu gimmick, enggak. Itu semua adalah si korbannya. Korban KDRT, korban perselingkuhan berpuluh-puluh kali. Apa dulu nama acaranya? Curahan Hati Perempuan. Jadi hostnya Modi Kusnedi, ada psikolog Mbak Vera Uli, terus ada Ustazah Oki juga. Jadi ya isinya perempuan, curhatan dari perempuan, dikasih masukan oleh perempuan juga. Saya menawarkan Anda loh tadi untuk itu. Apa? Curahan hati perempuan. Gue gak ada yang dicurhatin. Lo kalau nanya kayak gitu harusnya nanya gue berapa tahun ke belakang. Mungkin banyak yang gue curhatin. Kalau sekarang gue udah males sih ngomongnya. Udah gak tahu apa yang gue curhatin, karena menurut gue kayak apapun masalah yang terjadi di hidup gue sekarang, gue mencoba untuk menelaah apa yang harus gue lakukan dan mencoba menerima. Udah itu cari solusi ya. Iya. Dan yang pasti Tuhan sayang sama gue, udah. Oke, balik ke acara lu nih. Itu yang curahan hati perempuan. Real, nggak dibuat-buat. Enggak. Bungkus juga tapi. Bungkus juga. Bungkus, tapi itu lama loh tayangnya. Sampai akhirnya gue nggak sanggup megang. Oh ya? Gue perempuan, gue ibu, gue istri. Iya. Waktu itu ada kasus ibu ditambah pada saat itu nyokap gue udah nggak ada. Jadi gue udah piatu, bokap masih ada. Setiap episode kerjaan gue kalau nggak nangis, marah-marah. Kenapa? Gue bisa terenyuh nangis kalau orang melihat dia dipukulin sama suaminya, atau bahkan ada ibu yang digugat sama anaknya. Ibu digugat sama anaknya? Ya.
Dan episode itu waktu itu yang digugat sama anaknya, itu kita sampai video call anaknya. Bukan video call dulu, belum ada video call ya. Kita teleponan sama anaknya langsung. Itu host gue 3 orang aja sampai nangis. Sampai udah nggak bisa ngomong. Itu real, nggak dibuat-buat itu? Enggak. Janjian nggak untuk telepon anaknya? Enggak. Oh. Karena kreatif gue yang ngehubungin anaknya, kita nggak bilang kalau kita dari Trans TV. Oh gitu. Kalau bilang pasti nggak akan diangkat dong. Iya. Karena kebetulan dia pengacara profesinya, jadi kita bilang waktu itu kreatif gue bilangnya kita ada mau minta tolong. Ternyata kita sambungin ke ibunya. Dan di situ anaknya lumayan menurut gue mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas diucapkan oleh anak ke ibu. Di situ hati gue hancur banget, maksudnya gue aja tuh kangen sosok ibu gitu, kok ini orang yang masih punya ibu bukannya disayang gitu sih. Itu kerjaan gue, nangis marah gitu kerjanya tiap hari. Gue marah kalau melihat orang, lu udah dipukulin sama suami, diselingkuhin, tapi lu masih bertahan, buat apa? Ikan gue juga kayak, kok bodoh banget sih jadi perempuan gitu. Karena gue diajarin nyokap gue, lo jadi perempuan tuh gak boleh bodoh gitu. Lo jadi perempuan tetap harus kerja, biar apa yang terjadi sama suami lo masih bisa hidup sendiri gitu kan. Nah jadi kalau ngelihat kayak gitu kayak sakit kepala, sampai akhirnya gue ngomong ke atasan gue boleh nggak di program ini lagi. Padahal lo yang bikin itu ya? Iya, karena batin gue nggak sanggup. Setiap hari Senin sampai Jumat gue ngeliat kayak gitu. Itu selesai live antara 2, kalau nggak gue emosi, mata gue udah bengkak aja. Dan bahkan kita pernah bantuin habis live, ternyata ada suaminya datang ke studio. Kita harus ngumpetin ini ibu untuk keluar dari studio. Oh gitu? Ya. Gue kira yang begitu selama ini selalu gimmick loh. Ada yang gimmick, tapi alhamdulillahnya di Curahan Hati Perempuan itu nggak ada satupun gimmick. Oh, benar-benar reality show ya? Iya, beneran itu. Dan itu awal memang kita cari, tapi begitu tayang 1-2 episode, itu tiap hari banyak orang datang buat curhat, minta dibahas di Curahan Hati. Oh iya? Kalau dia nggak mau kelihatan, udah kita tutupin topeng. Mereka datang sendiri ya? Mereka datang sendiri. Karena kadang minta bantuan kita kan. Lu kenapa nggak coba naikin ke jam 8 malam gitu tayangan? Itu lumayan loh itu. Menurut gue itu satu terobosan loh, acara tanpa gimmick loh itu. Iya kan? Iya. Dibandingin kita nontonin yang semuanya udah diatur, segala macamnya udah diatur. Itu sih sebenarnya dulu menarik sih. Dan pada saat itu KPI belum ini sekarang kan. Jadi pembahasannya bisa lebih. Sekarang udah nggak boleh ya KPI ya? Sekarang kan kayak kalimat aja kan kita nggak boleh terlalu ini kan. Karena takutnya kan jadi kayak mencemarkan nama baik lah apalah gitu kan jadinya. Kalau dulu mah bisa disebut nama suaminya, nama anaknya gitu. Sekarang nggak boleh? Sekarang kita kan harus hati-hati. Nggak semudah itu. Kalau gitu mah bukan urusan KPI dong. Ya akhirnya ujung-ujungan ke polisi. Kalau KPI kan kayak kalimat apa yang terlalu ini kan nggak boleh juga. Tapi lu ngerasa nggak sih KPI itu ada gunanya nggak sih di TV? Kadang ada sih. Hah? Kadang ada. Kadang ada gunanya ya. Cuma lebih banyak. Terusin. Karena gini. Gua kadang-kadang suka sebel soalnya, tau gak lo? Ya nggak sevulgar di digital kan, digital mah vulgar. Cuman kadang kalau yang punya anak pasti berpikir, emang lu mau ya anak lu nonton yang kayak gitu-gitu. Cowok, misalnya let's say sekarang KPI tidak memperbolehkan apa sih cowok berdandan perempuan. Iya. Emang lu mau ya anak lu nyontoh itu gitu? Ya ada benernya dong di situ, ya kan? Berkata kasar, malu mau anak lo berkata kasar kan nggak mau. Bukan, tapi permasalahannya yang gue lihat itu udah nggak bisa dihalangi lagi. Lu mau ngehalangin itu di TV, yang nggak fair dong. Yang di YouTube ada semua kayak begitu, digital ada semua. Tapi kan kalau pada akhirnya dia cuma ngebatasin sesuatu yang orang lain ngelakuin juga gitu di tempat lain. Akhirnya penontonnya yang suka itu akan lari ke situ semua. Iya. Iya kan? Coki Muslim.
Siapa TV yang berani untuk narik dia? Nggak ada lah. Nggak ada kan? Tapi di digital laku. Gimana tuh? Ya itu makanya penonton digital sama penonton TV pasti berbeda. Kalau menurut gua sih kayaknya sih udah harus ada pembaruan ya kayak gitu ya. Tapi susah juga ya. Gue bicara sama orang yang punya anak. Susah, gue belum punya anak juga. Makanya kan gue bilang tadi, akhirnya balik lagi kayak lo mau anak nonton kayak gitu. Anak gue aja sekarang nggak nonton TV. Kalau gue nggak masalah sih. Kalau gue ya, gue nggak tahu ya. Karena ujung-ujungnya dia akan nonton juga kok pas udah gede. Nih nggak tahu ya kalau udah gede kan, tapi kan udah gede. Dia udah tahu yang mana benar dan salah. Tapi kalau udah nonton dari kecil banyak loh anak kecil jadinya nggak benar juga. Gitu ya? Iya. Masalah bener nggak bener. Kalau menurut gue sih itu masalah orang tua ya. Iya. Orang tua. Lingkungannya. Nggak mungkin dong dia sekali nonton TV jelek segala macem. Terus tiba-tiba dia langsung kelakuannya buruk. Iya. Memang harus, makanya balik lagi peranan orang tua. Cuman kan kadang kita tidak bisa menutup mata dan telinga. Nggak semua orang tuanya bisa menemani 24 jam di rumah. Kayak gue nih dulu waktu pas SMP lah, zaman kita dulu lah. SMP, SD. SD gue main gundu kan, teman-teman. Teman gue tuh kalau nggak kena ngomong jorok. Gue inget satu hal yang gue anak kecil ya dulu. Gue nggak tahu itu omongan jorok, tau gak lo? Nah, pas gue nggak kena, gue ikutin. Oke. Kata-katanya. Nyokap gue denger, marah dia. Diomelin. Marah dia. Pada akhirnya gue tahu, oh itu omongan yang jorok ya. Oh itu nggak boleh ya. Pada akhirnya kita yang memilih untuk ngomong itu atau enggak. Kalau emang jiwanya udah brutal ya brutal aja. Tapi anak sekarang kadang nggak bisa, gini, gak semua anak sekarang bisa diomongin sama orang tuanya bahkan. Iya kan? Iya. Makanya kan tergantung jiwanya berarti. Tergantung lingkungan keluarganya. Lingkungan keluarganya, teman-temannya. Iya. Gitu loh. Dan maksud gue yang kayak begitu sudah tidak bisa dibendung. Masalah Coki Muslim dengan dark jokes-nya. Terus siapa ya itu? Reza Arab. Ya balik lagi gimana orang tuanya sih harus ngerem si anaknya. Iya itu loh maksud gue. Maksud gue berarti kan ada yang salah di sini gitu loh. Lu mau cegah apa? Sesuatu yang sudah tidak bisa dicegah, lu mau coba cegah akhirnya jadi ngerugin banyak orang. Kalau menurut gue ya. Terlalu banyak kekangan juga akhirnya TV tidak banyak yang bisa berkreatif sih sebenarnya. Makanya kalau gue mikir ini agak terlalu jauh sih. Dunia tuh lagi beralih ke kebebasan untuk melakukan apapun kalau menurut gue. Cuman balik lagi kayaknya nggak semua masyarakat Indonesia siap untuk ke situ. Tapi akan ke situ. Lu nggak bisa lawan. Iya, dunianya akan ke situ. Cuman masyarakat kitanya yang mayoritas belum siap. Iya, lu nggak bisa lawan kalau gue bilang. Iya. Daripada lu coba untuk melawan, lebih baik lu coba bergaul dengan lingkungan itu dan cari tahu apa yang harus lu lakukan. Kalau menurut gue sih gitu. Beradaptasi. Iya. Yang penting apa ya? Ajaran dari kecilnya itu ya udah bener. Maksud gue yang didikannya, agamanya, buat yang beragama. Sekarang sudah tidak banyak sekali orang tidak beragama. Masa sih? Iya sih. Saya tidak tahu sih. Iya sih. Agama kayak hanya buat cuman di KTP doang ya. Sekarang tuh orang sudah jenuh dengan aturan kalau menurut gue. Ini sorry kalau gue jadi ngelebar ke sini. Orang udah jenuh dengan aturan gitu loh. Padahal prinsipnya adalah lu berbuat baik atau enggak. Yang lu lakuin itu merugikan orang lain atau enggak. Selama itu enggak merugikan orang lain. Menurut gue zaman sekarang sih udah sah-sah aja walaupun itu salah. Oke lah. Gila. Kayaknya gue mesti tutup, Dev. Ya udah. Gue mesti tutup sekarang karena gue ngeliat itu kayaknya lampunya udah gak kedip ya. Emang ada kedip ya? Oh masih bisa. Masih bisa. Tenang itu kita bisa cut gitu.
Bisa lah diedit. Lu nggak nyangka kan podcast gua tuh banyak editan gitu? Pastilah, nggak mungkin Pasti nggak. ya? Pasti. Tapi gue sering lihat sih acara talk show yang di kayak Just Alvin gitu, Kick Andy. Itu juga gue ngeliat cuttingannya tuh agak kaku-kaku juga kalau gue perhatiin. Kadang kelihatan. Bener nggak sih? Kadang kelihatan tapi kadang dipotong bukan karena ya kadang mungkin ada pembahasan yang nggak boleh tayang. Iya. Tapi kadang juga kita nggak punya durasi. Kalau di podcast gini kan nggak ada durasi. Kalau di TV kan ada pakem durasi. Iya. Tapi nggak ada kan yang tiba-tiba blank gitu. Terus ntar dulu gitu. Ada nggak gitu? Sepengalaman gue syuting sih ada aja sih. Ada aja ya. Ada aja. Walaupun udah senior ya. Iya. Berarti kayak gue gini wajar ya? Wajar. Gila. Gue makin percaya diri loh kayak gini. Haruslah. Orang TV gituin apa? Sudah memulai, udah kecemplung ya harus nyebur sekalian. Jangan cuma icip-icip doang. Sayang effort memulainya. Ya kan? Tapi belakangan agak banyak yang takut sih. Banyak yang takut buat diundang. Karena? Ngerasa dirinya nggak penting. Gue anjing itu gara-gara Vincent apa ya? Nggak ada yang penting dalam diri gue yang perlu dibahas. Itu jawaban paling klise, anjing gue bilang. Karena berarti dia belum bisa melihat dirinya bisa memberikan pengaruh ke orang lain. Gue tidak menganggap diri gue bisa memberikan pengaruh ke orang lain loh. Tapi lu merasa bahwa ada yang sesuatu yang bisa gue lakukan kan? Betul. Karena lu kan jadi di sini yang bikin acaranya. Iya. Bukannya duduk di sini nih. Iya. Iya kan? Tapi kan duduk di sini adalah bisa kasih apa nih gue? Ya dong, kalau dia juga nggak bingung nggak bisa ngasih apa, ya pasti akan jawaban itu. Makanya kayak tadi kan gue, yuk bisa bahas ini gitu. Karena menurut gue itu yang bisa gue share. Iya sih. Lu tau gak sih pas tadi lu bilang pembahasan yang lu kasih ke gue ke WA? Anjing gak ada di checklist gue semua itu. Gue gak nyangka. Anjing gue disuruh bahas begini nih. Masalah yang nggak pernah gue kuasain itu. Ya harus. Kalau kamu sih gini, kalau lo pengen menjadi menarik lo harus think out of the box. Betul. Gitu. Makanya nih. Selain judul, think out of the box. Judulnya clickbait semua. Iya. Judul tuh harus di hiperbola. Orang Indonesia kan suka gitu. Oh iya, kita bicara masalah judul di hiperbola ya. Ini udah habis loh sini kamera. Itu clickbait itu gue baru tahu di tahun 2017. Istilah clickbait itu. Dan ternyata orang sudah banyak melakukan itu dari bertahun-tahun sebelumnya. Mulai dari portal-portal berita. Mulai dari situ. Dan gue ngerasa pada saat dulu anjing. Pasti orang yang baru mulai bilangnya gini, gue nggak mau kayak begitu, ngapain, gitu kan. Padahal itu yang bikin orang menarik untuk lihat kan. Gini, tinggal kita menyikapinya gini, yang kadang ada portal berita yang isi beritanya apa, tapi judulnya apa, melencengnya negatif, itu yang kalau gue bilang jangan. Tapi kayak, lu isinya apa, lo ambil yang menarik, tapi lo hiperbola. Misal contoh apa ya, misalnya gue cerita gue jatuh atau gue ketendang yang tadi, lo bisa hiperbola itu kan, ditendang Mr. Black, itu kan emang ada isiannya di situ, tapi lo hiperbola ditendang Mr. Black, itu sah ya kalau kayak itu gitu sah ya. Tapi jangan sampai gue tidak menyebutkan apa-apa terus menjadi judul. Nah itu yang janganlah. Gue sering lakuin itu kok. Dulu pas apa ya? Aldi Taher kalau nggak salah. Pas ngebahas sama Melvin tuh. Lu kenal Aldi Taher nggak? Enggak. Tapi gue pernah syuting sama dia. Pas dia udah aneh atau belum? Menuju ya. Dia tuh aneh dari dulu nggak sih? Gue pengen nanya. Nggak tahu. Gue tuh baru syuting sekali doang soalnya. Dan gitu itu ya? cuma jadi bintang tamu. Orang katanya dia nyeker ya, masuk Trans 7 ya? Oh, gue nggak tahu itu. Nggak tahu. Pernah ada yang pakai sarung kalau nggak salah? Iya, itu di program teman gue sampai akhirnya nggak boleh keluar.
nggak boleh in frame maksudnya, karena kan enggak lah, emang lu mau sholat apa gimana gitu. Gitu kan masih ya ada normanya juga lah ya. Gila sih sekarang artis sampai kayak begitu. Melakukan segala cara karena udah banyak orang bisa jadi artis. Betul. Ya seperti yang tadi gue bilang juga, media juga ngelakuin itu akhirnya. Even sampai ke TV pun kepancing akhirnya, karena orang ngelakuin itu dan laku. Udah terlalu banyak saingan. Gimana caranya bersaing kan untuk bertahan. Tapi satu hal yang gue tahu, orang akan bertahan ketika lu udah punya karakter sih. Udah punya isi, udah punya karakter. Iya. Loyalis setia lu tuh nggak akan pernah hilang. Iya. Contoh, kalau artis Raffi Ahmad. Banyak artis muda lebih ganteng, lebih apa. Tapi kenapa nama dia nggak turun? Karena dia punya karakter yang nggak bisa digantikan orang lain. Udah itu doang. Gitu ya? Iya. Itu sebenarnya yang gue heran loh. Gue kalau masih ada waktu gue pengen tanya tuh mengenai Raffi Ahmad tuh. Itu Raffi Ahmad dari zaman dia mulai sampai dengan sekarang, menurut gue tidak pernah menonjol. Tapi selalu diangkat TV. Gue pernah beranggapan Raffi Ahmad itu bisa besar ya karena TV. Bukan karena Raffi Ahmadnya. Iya kan? Iya. Berarti kalau lu bilang dia punya karakter yang kuat, kurang kuat kalau menurut gue. Gue nggak tahu ya, karena gue nggak pernah kerja sama Raffi Ahmad. Tapi maksud gue karakter adalah dia punya something di dirinya dia yang gue nggak tahu apa, tapi itu yang menjadi bekal dia makanya bertahan sampai sekarang. Itu sih. Kalau dibilang dia multi talent loh. Dia bisa nyanyi, dia bisa MC, dia bisa acting, dia bisa main musik. Banyak yang bisa kayak gitu. Dan sekarang dia merambah ke bisnis. Banyak. Tapi apakah semua dikuasai dengan baik? Enggak. Dan dimulai dengan cara baik. Kalau memulai dengan cara instan karena hal yang gak benar, pasti hilangnya instan. Gitu. Kalau mencapai, misalnya orang biasa jadi artis pasti gampang. Iya. Tapi kah mempertahankannya itu yang susah. Iya. Yang jadi pertanyaan gue, kenapa TV mau pakai dia terus sih? Karena ratingnya bagus. Masih disukain penonton ya? Bukan disukai TV. TV kan ngikutin kemauan penonton. Oh gitu ya? Iya lah. Lo kan bikin program buat ditonton. Ya pasti dia masih disukain penonton dan dia masih disukain klien. Oh mungkin gitu ya. Karena kalau dibilang penonton tidak pernah menonjol kalau menurut gue. Tidak ada satupun apa ya yang menonjol. Maksud gue dia jadi pembawa acara dahsyat kan dulu. Tapi dahsyat booming. Dahsyat booming? Iya. Dia punya program di Trans TV dari menikah sampai ngelahirin booming. Iya. Mungkin kerjasama timnya bagus kali ya. Dan dia orang yang sangat low profile. Itu mungkin ya. Dia menghargai orang. Itu susah loh ditemuin artis ya. Makanya TV juga suka sama dia. Gue udah kerja di TV belasan tahun. Ya. Bisa gue hitung jari artis yang memperlakukan dan menghargai kita kru. Seriously. Sedihnya di situ ya. Karena kalau di luar negeri, TV itu punya pride. Artis tuh takut sama kru TV. Even produser. Sekarang nggak semua artis takut. Itu menarik. Mendingan gue stop. Lu kan pernah jadi artis juga kan? Pernah. Sindrom kayak gitu ada nggak sih? Untuk maksudnya lu pernah mengalami fase-fase seperti mereka juga dong? Pada saat itu sih gue merasa gue tidak segitu tidak menghargai kru ya. Iya. Yang ada gue malah takut. Karena itu gue maksudnya kru pada saat itu kan kru lebih tua daripada gue. Iya, masih muda ya. Iya, dan alhamdulillahnya gue selalu didampingin almarhum nyokap kan, yang selalu akan lebih marah kalau gue sampai gimana-gimana pasti. Untungnya sih nggak pernah, tapi
nyokap gue, lo tau lah galaknya kayak apa gitu. Kadang gue ngomong ke mbak di rumah nggak pakai tolong aja kan murkanya udah kayak apa tahu. Nah apalagi ke kru gitu ya. Tapi mungkin kalau sekarang gue nggak tahu ya kenapa begitu gitu ya. Mungkin di satu sisi mereka merasa bahwa mereka tidak butuh TV gitu ya. Berarti artis-artis yang menghargai kru sebenarnya bisa bertahan kan harusnya ya. Bisa. Dan terbuktilah kalau artis yang bisa menghargai orang ya, itu pasti lebih long lasting. Bukan bertahan di TV itu maksudnya. Bukan bertahan di TV itu aja, di mana-mana pasti dia lebih bisa. Ya karena orang pasti akan senang untuk kerjasama. Gitu kan, malah nggak sabar untuk kerjasama lagi kan. Gitu. Tapi Deddy Corbuzier masih di TV tuh. Om Deddy tuh tampilannya gitu ya. Tapi dia bisa diajak kerjasama loh. Gue lagi kerjasama sama dia kan. Emang dia termasuk orang yang keras karena mungkin kayak dia punya prinsip yang kita nggak boleh. Tapi menurut gue itu make sense semua. Oh gitu ya. Iya, karena dia pengen ya program yang dia ada ya harus baik. Mutunya ya harus baik, kualitasnya gitu. Gitu sih. Jadi kadang-kadang yang dilihat masyarakat yang gak hargain karena berarti artis ini gitu ya. Enggak gitu. Kadang image yang dia pengen memperlihatkan adalah image itu gitu. Tapi kan belum tentu dia di belakang layar seperti itu gitu. Iya sih, menurut gue sih harusnya yang profesional lah yang itu profesional yang bisa bertahan. Karena banyak loh artis nggak profesional. Banyak ya. Banyak. Mau artis baru maupun artis lama juga masih banyak yang nggak profesional ya. Banyak. Nah itu yang akhirnya kalau menurut gue ya itulah star syndrome. Betul. Makanya dia jadi nggak profesional kan. Atau emang dia tidak mempunyai jiwa profesional. Gue inget dulu ada satu idol tuh. Dulu suaranya bagus banget. Sekarang mana itu nggak ada sama sekali. Ada kan dulu kan, yang dari Pengamen kalau nggak salah. Iya kan? Mungkin ada hal-hal yang sehingga tidak bikin nama dia bisa bertahan, yang kita nggak tahu apa. Ya gue sih mikir manusiawinya begini sih. Ketika dia tidak menghargai kru kan berarti kan kru tidak mendukung dia juga kan ketika dipanggil lagi kan. Ketika lo bikin satu acara terus tiba-tiba nyeletuk nama A, kebetulan dia tidak suka sama A kan bisa aja. Gue nggak mau. Bisa kan kayak gitu kan. Tapi kan pasti penilaiannya bukan karena selera pribadi ya. Kalau gue ya selama ini tuh nggak pernah karena selera pribadi, tapi lebih kayak bisa diajak kerja sama nggak sih gitu. Kita kan harus ngelihatnya ke situ. Iya. Dulu Tukul aja bertahan berapa lama, OVJ berapa lama. Bahkan Om Tukul sampai sekarang kan. Om Tukul sampai sekarang ya? Masih ada kan, sebelum sakit kan masih punya program kan. Masih seliweran di TV. Dia masih punya program? Masih kan di Indosiar itu. Oh yang di Indosiar ya. Iya. Gitu. Berarti termasuk orang yang diajak kerja sama enak. Terus itu YKS kenapa bungkus? Ya semua ada masanya. Ya kan? Semua ada masanya. Nggak nyambung juga sih gue nanya itu. Iya. Apa-apa keputusan manajemen lo? Oh gitu ya? Iya. Kan gue balikin salah lagi kan. Kayaknya lu berat juga jawabnya. Iya. Dan apalagi itu bukan program gue.